proses ya saat ini kan sedang ditangani kasusnya Hasto ya, yang dia kasusnya ini kan sudah dilimpah ya ke kasus ke persidangan ya, sudah proses ya, mungkin beberapa hari ini akan ada putusan sela ya. Itu yang pertama. Yang kedua kan kait dengan tindakannya sebagai penyidik bahkan meminta ganti 2,5 miliar. Ini kan bagi saya kan wah gaji penyidik berapa gitu kan, hartanya Rosa mungkin juga nggak sebanyak itu gitu ya. Dia adalah petinggi partai terkait dengan KPU dan bisa juga, dan kita sudah berulang kali bicara ini bisa kemana-mana. Belum lagi kasus di belakangnya. Ya kasus belakangnya gitu kan. Ada orang dihukum mati. Dengan cara apa? Dengan ditembak. Habis nembak terus pelaku eksekutornya digugat perdata atau dipidanakan dengan pembunuhan. Itu jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini setelah beberapa hari kita nggak berjumpa ya. Dan alhamdulillah kali ini kita berbincang dengan Yudi Purnomo Harahap. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang. Mohon maaf lahir dan batin Bang. Sama-sama. Masih suasana Idul Fitri. Ya, selamat Idul Fitri. Ya. Taqabbal minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Tadi kita ikut hadir ya di acara di gugatan terhadap Rosa Bekti, penyidik KPK. Yang gugatannya dilakukan secara perdata personal. Iya Bang. Yang gugatnya kalau nggak salah namanya Agustiani ya. Agustiani panggilannya Tio ya. Panggilannya Tio. Dan yang menarik adalah gugatannya gugatan perdata gitu. Wow, tadi IM57 Plus Institute kita ikut mendampingi ya, mendampingi dan memberikan dukungan. Karena di sidang sebelumnya katanya Biro Hukum KPK tidak boleh ikut mendampingi. Memang karena keprihatinan dan kita ingin menunjukkan sikap untuk mendukung setiap upaya memberantas korupsi yang dilakukan dengan jujur dan profesional, maka kita melakukan itu. Yudi punya pandangan dan catatan apa soal gugatannya dulu sebelum ke masalah persidangannya Yud? Ya bagi kita kan sebenarnya digugat itu memang merupakan risiko ya Bang dari seorang penyidik. Saya garis bawahi kan seorang ya, karena kita tahu bahwa penyidik itu tidak akan menjalankan ataupun menginvestigasi suatu kasus tanpa ada surat perintah penyidikan dari pimpinan. Dan dia itu kan juga ditunjuk ya oleh direktur penyidikan ya, kemudian juga disetujui oleh deputi penindakan KPK. Yang artinya bahwa sebenarnya penyidik itu kan dia mempunyai kewenangan ya karena dia mendapatkan ya, artinya bukan sembarangan gitu ya. Ada prosedur hukumnya. Jadi sudah biasa lah sebenarnya di KPK digugat sana digugat sini gitu ya, dilaporkan ke polisi gitu ya. Namun kan kalau misalnya memahami ranah konteks bahwa apapun tindakan penyidik yang terkait dengan kewenangan ya, kalau memang pun dianggap ada yang salah gitu ya, sebenarnya ranahnya sudah ada ya, pra peradilan misalnya kan di situ sudah jelas banget. Jangankan terkait dengan penyitaan, terkait dengan pemeriksaan, terkait dengan pencekalan ataupun bahkan penetapan tersangka pun juga bisa diperaper gitu ya. Karena memang di situ langsung institusinya adalah KPK-nya. Ya, karena penyidik kita kan bukanlah orang yang personal gitu ya, baperan seperti kasus perdata yang lain gitu Bang. Tapi ya sudah, memang hak setiap orang ya menggunakan segala cara ya, termasuk cara ya memang ini cara hukum ya, walaupun ya hukum menurut saya sih salah ini ya, gugatnya personal, tetapi ketika perbuatan apa yang salah itu ternyata terkait dengan tindakannya sebagai penyidik bahkan meminta ganti 2,5 miliar. Ini kan bagi saya kan wah gaji penyidik berapa gitu kan, hartanya Rosa mungkin juga nggak sebanyak itu gitu ya. Tapi kemudian sebenarnya kan banyak kasus ya KPK dan lain sebagainya kan ya, karena sudah paham bahwa ini yang digugat adalah terkait tindakan ya, biasanya kan Biro Hukum KPK itu akan ya mendampingi. Tetapi kan kemarin kan ternyata harus ada
penasihat hukum yang sesuai dengan undang-undang ya. Artinya bukan ASN ya, karena kan di KPK kan sudah ASN. Betul. Ya, kemudian yang kedua ya tentu sudah disumpah punya kartu penasihat dan lain sebagainya, kartu apapun organisasi advokatnya gitu Bang ya. Dan ya tentu ya kemana lagi ya teman-teman kita di dalam KPK meminta bantuan ya tentu pada teman-temannya juga. Ya kan, ini kan sebagai solidaritas. Ya, jadi tentu ketika Mas Rosa sebagai orang yang digugat dan dia tentu kan sudah berkoordinasi di dalam KPK ya bahwa ini gimana nih kalau nggak bisa. Akhirnya ya tentu ya alhamdulillah kita kan walaupun kita kritis terhadap KPK, tetapi kemudian ketika ada yang minta bantuan tentu kita dengan tangan terbuka. Apalagi sebenarnya kita sudah paham apa yang dilakukan oleh Mas Rosa itu kan memang kewenangan dia. Kita nggak melihat materi kenapa harus dicekal ya, tapi kan dicekal itu kan tentu ada pertimbangannya dan juga nggak apa namanya nggak juga satnyet ya, tentu ada analisisnya. Nah kemudian Mas Rosa ini pun ya kita pun juga dari M57 Bang ya. Sekarang ketuanya Mas Lasso Anindito ya, dia ya, alhamdulillah juga ya kita karena orang hukum, jadi ketika kita disingkirkan TWK ada beberapa yang menjadi penasihat hukum ya, ngambil disumpah dan sebagainya. Kemudian ada beberapa teman-teman juga yang baik yang juga mau membantu gitu ya dalam tim advokasi anti korupsi ini. Jadi ya tadi udah tentang surat kuasa dan sebagainya dan sidang perdana. Ya tadi sekitar ada mungkin 5 sampai 7 orang gitu ya. Dan kemudian ya kita tahu bahwa ada 2 lah dari IM57 yang istilahnya mendampingi di sidang langsung ya. Kalau kita ikut mendampingi dengan cara menonton. Ya, nah kita di sidang. Tapi karena kita belum dapat ini kan, license sebagai advokat. Betul Bang. Tapi kita kan dukungan moral itu sangat penting. Jadi tadi ada Mas Lakso, selaku ketua IM57 sama Yunova Riza. Ya artinya saya pikir apa yang dilakukan oleh IM57 ini sebagai bentuk solidaritas dan kita tahu Mas Rosa seperti apa dan ini ada dukungan kita. Ya bagi kita ini adalah serangan balik gitu ya kepada penyidik yang menangani kasus korupsi, apalagi ya bagi saya ketika menggugat secara personal di Perdata, bagi saya itu kan terlalu mengada-ngada gitu ya. Kan sudah ada praper misalnya ya kan, atau misalnya kalau itu ke Dewas gitu kan, kalau nih apalagi ada nilai nominalnya kan, maksudnya apa mau cari uang gitu kan kalau nanti menang kan gitu. Ya maksudnya ya penyidik aja gajinya aja nggak sebanyak itu gitu kan. Walaupun saya nggak yakin gitu ya akan sampai menang ya. Tapi yang saya concern di beberapa hal. Tadi Yudi menyampaikan juga di substansi gugatan. Substansi gugatannya itu diantaranya katanya diimitasi saat diperiksa. Padahal lucu juga ya, soalnya Rosa nggak periksa dia kan. Jadi agak lucu juga. Yang kedua dipersoalkan ketika yang bersangkutan dicegah bepergian ke luar negeri sehingga nggak bisa berobat ke luar negeri. Yang ketiga apa tadi ya? Saya lupa tuh. Ada 3 poin yang terkait dengan upaya yang digugatkan itu. Dibilang pemeriksaannya terhadap yang bersangkutan itu lebis karena dulu pernah diperiksa. Karena pernah diperiksa. Ya nebis itu perkaranya, bukan pemeriksaannya. Gitu ya. Jadi tapi terlepas dari substansinya ya, kita nggak sedang mau sekedar hanya membicarakan dengan sepihak gitu kan. Kalau ada orangnya pun enak kita ngomong kan, atau kuasa hukumnya kan. Masalahnya adalah dari satu sisi sebetulnya saya yakin pihak penggugat pun rasanya paham lah bahwa ini suatu hal yang nggak logis ya. Saya khawatir ini mencari-cari, kenapa mencari-cari mengganggu. Bayangkan nih, Yudi penyidik, ya kan digugat. Nah, kalau sampai kemudian gugatan ini masuk di pokok perkara, kan bisa upaya hukum, bisa banding, bisa kasasi, bisa upaya hukum terhadap tindak putusan sela segala macam, diganggu terus secara personal. Dia nggak perlu dengan substansinya. Itu bahaya itu. Betul Bang. Bayangkan berapa tahun prosesnya itu. Bisa jadi Yudi sudah pindah ke tempat lain, bisa dan lain-lain. Ini persoalan menurut saya dan mestinya nggak boleh terjadi demikian nih. Kalau sampai kemudian bayangkan nih, hari ini penyidik nih. Besok
bisa jadi penuntut. Iya. Ya kan? Betul. Bisa jadi hakim. Nah, betul hakimnya ketika memvonis tiba-tiba Ya. gara-gara apa-apa memvonis, Iya. saya dipecat dari pekerjaan, ya saya kehilangan berapa miliar, Ya. ya kan? Atau begini, hakim ketika kemudian menunda waktu sidang sehingga kehilangan tiket pesawat seandainya Iya. itu. Iya, betul. Terus mau dipersoalkan. Jadi kadangkala melihat persoalan itu mesti harus jelas. Betul, Bang. Saya cuma khawatir tadi persoalan ini kemudian dijadikan jalan untuk mengganggu. Betul, Bang. Untuk menyerang secara personal, untuk menjadikan jalan untuk punya kesempatan mengolok-olok gitu. Betul. Yang dengan fakta-fakta yang nggak benar. Betul. Itu menurut saya cukup berbahaya karena hari ini hal-hal tersebut sangat mungkin bisa dilakukan. Betul, Bang. Nah, terhadap resiko-resiko itu, Yudi punya pandangan atau punya cerita apa? Pernah punya pengalaman begitu nggak? Iya, Bang. Ya, kalau dari kita kan dulu kita pernah menangani suatu kasus, ya memang ketika kita menangani kasus korupsi kan yang kita lawan kan bukan hanya sekedar kasusnya ya, tapi dia pasti akan melakukan serangan balik ya, corruptor fight back ya. Kalau misalnya kayak abang kan udah pengalaman fisik gitu ya, Bang. Tetapi kalau yang lain misalnya kalau gugat secara personal ini menurut saya ini baru pertama lah, Bang. Ya biasanya kan tadi lapor ke polisi, tapi nggak ditangani oleh polisi lah, kan polisi juga tahu juga penyidik gitu kan. Nanti kalau mereka menangani kasus dilaporin juga gitu kan. Ada undang-undang yang melindungi mereka orang. Contohnya di pasal 40 kalau nggak salah ya di KUHP. Betul, artinya bagi saya ya tentu saya sepakat dengan abang. Ini kan tentu bagi saya kan adalah gangguan ya kan dalam proses ya saat ini kan sedang ditangani kasusnya Hasto ya, yang dia kasusnya ini kan sudah dilimpah ya ke kasus ke persidangan ya, sudah proses ya, mungkin beberapa hari ini akan ada putusan sela ya. Itu yang pertama. Yang kedua kan ya kasus Harun Masiku kan sampai ini belum ketangkap. Artinya sprindiknya masih sama satu lagi kan ada satu lagi yang tersangka, Bang. Ya itu juga masih aktif. Artinya tentu kita tahu juga ada beberapa saksi-saksi yang dipanggil KPK. Ya seperti tadi gitu ya, ada saksi yang penting juga diperiksa yang publik terhenyak gitu ya. Kemudian ada rumah salah satu tokoh ya di Indonesia digeledah juga. Tentu kan ini akan menarik puzzle-puzzle. Saya pikir gangguan-gangguan pasti akan selalu ada. Nah saat ini ya kayak tadi misalnya kan teknis ya. Harusnya kan Rosa sebagai Kasatgas ya kan dia menangani kasus gitu kan secara profesional di KPK gitu. Sekarang harus hadir ke sidang. Ya kan itu kan juga, waktu betul, kan kita ngomong teknis aja, Bang. Itu kan ada waktu yang harusnya dia bagaimana dia memanajemen anggotanya, harusnya dia memeriksa saksi, harus jadi pemberkasan. Ya artinya kan terganggu dan kepikirannya kepecah lah. Ya kan karena tadi pasti tentu ya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gugatannya ya, kemudian menyiapkan barang buktinya ya kan daripada pembelaan dia. Ya memang saya pikir kata lagi, Bang, kan semua itu ada resiko, tetapi saya sepakat lagi dengan abang. Ya, apa kalau misalnya ini hanyalah coba-coba dan gangguan, ya tentu ya saya berharap ya KPK juga bersikap dong. Ya kan ini gimana nih, ini ada penyidik Anda yang bekerja atas perintah ya kan, melakukan penyelidikan penuntutan atas perintah pimpinan ya ya harus dilihat secara helikopter view, Bang. Ya bahwa ini kalau bagi saya kan kita sudah banyak ribuan saksi kok, Bang. Kenapa hanya baru ini gitu ya? Ya kan? Gitu toh. Sebenarnya kan jalurnya sudah ada, Dewas. Ya kan? Dewas pun juga kalau misalnya ada penyidik yang dilaporkan pasti kan diperiksa. Betul. Ya, bahkan kemudian masuk ke ranah etik misalnya kalau di sidang etik gitu ya. Kalau misalnya ada gitu. Tapi sekali lagi ya bagi saya ya dalam kasus ini tentu ini adalah resiko bagi seorang penyidik, apalagi kan bagi saya kasus Hasto kan bukan sekedar kasus receh peristiwanya ya, yang hanya berapa ratus juta gitu, tapi kan dia adalah petinggi partai terkait dengan KPU dan bisa juga, dan kita sudah berulang kali bicara ini bisa kemana-mana. Belum lagi kasus di belakangnya. Ya kasus di belakangnya gitu kan, termasuk Harun Masiku kenapa belum ketangkep nih? Ya kan tentu yang menyembunyikan dia itu tentu adalah orang yang powerful juga, yang punya logistik besar. Jadi ya sekali lagi, Bang,
tentu apalagi ya tadi kan ya hakim ya mengatakan ya Biro Hukum katanya sudah bisa kalau ada surat kuasa, ya saya pikir ini positif untuk awal ya. Namun saya sepakat dengan Abang ya terkait dengan tadi ini mau berapa lama, sementara kasus ini pun juga tadi satu tersangka yaitu Hasto sudah dibawa ke pengadilan gitu kan yang pertama. Kemudian yang kedua bagi saya ya seharusnya pengadilan juga bersikap gitu ya. Memang pengadilan tidak bisa ya untuk ya menolak perkara apapun itu, apapun gugatannya gitu Bang, emang nggak bisa gitu ya. Tetapi setidaknya ya kita berharap tentu pengadilan akan objektif dan kemudian tadi kan juga sudah masuk tahap mediasi ya, tapi baru jadwal ya saya belum dapat update kapan jadwal berikutnya ya Bang ya. Ya tapi ya kita lihat saja ya kan, memang kan prosedurnya mediasi ya, walaupun ya terkadang ya mediasi mereka yang menggugat kok ada mediasi gitu kan. Nah mediasi itu kan bagi saya ya menurut saya sih ya lanjutkan aja, orang kita nggak salah. Sampai saat ini kan menurut saya ya tidak ada yang salah dengan tindakan-tindakan Rosa. Nanti jangan-jangan buktinya sekarang KPK masih mencekal orang, nggak ada tuh orang dicekal kemudian dia protes. Dan kalaupun misalnya ada sakit, ya tentu kan ada second opinion Bang. Saya pikir, jadi gini saya cuma mau sampaikan gini. Memang kalau terkait dengan setiap tindakan yang berhubungan dengan kewenangan itu nggak boleh dipidana atau digugat perdata. Bayangkan kalau seandainya nih ada orang dihukum mati dengan cara apa? Dengan ditembak. Habis nembak terus pelaku eksekutornya digugat perdata atau dipidanakan dengan pembunuhan. Itu jadi siapa yang mau bertindak untuk atas nama negara. Jadi sebetulnya clear soal itu enggak ada persoalan. Cuman yang menjadi masalah adalah prosesnya. Yang pertama tadi kita sampaikan di depan bahwa kalau gugatan itu dilakukan dan kemudian dari dilakukannya terhadap perorangan dan pengadilan nggak bisa menolak perkara, tapi setidak-tidaknya pengadilan mestinya tahu atau hakimnya, majelis hakim mestinya tahu bahwa gugatan ini dilakukan terhadap orang yang melakukan tugas di KPK, sehingga biro hukumnya nggak boleh ditolak gitu. Kalau biro hukumnya ditolak untuk jadi pendamping, ini suatu hari akan dicontoh oleh hakim lain gitu, dan bisa terjadi hal-hal demikian terjadi. Nah, ini akan berbahaya menurut saya. Jadi itu poin pertama. Yang kedua, ini bukan soal benar atau salah lagi. Nah, betul Bang. Ini salah alamat gitu. Itulah Bang. Ini salah alamat. Nggak boleh menguji suatu tindakan yang dilakukan oleh aparatur, dilakukannya secara keperdataan. Nggak bisa begitu. Kalaupun seandainya nih digugat dalam pra-peradilan atau gugatan-gugatan lain yang memang relevan ya, ataupun dilaporkan ke bidang-bidang pengawasan, itu ada ruang untuk terkait dengan gugatan dengan permintaan ganti rugi. Bisa atas dampak, bisa itu ada diatur. Peradilan juga diatur soal itu. Nah, kalau terus kemudian ini dilakukan dan dibiarkan masuk dalam pokok perkara. Ini tadi seperti yang saya katakan di depan kantor pengadilan negeri kota di doorstop tadi itu bisa menjadi peradilan sesat ini. Betul. Kenapa? Karena kemudian menguji sesuatu yang sebetulnya salah alamat, bukan kompetensinya perdata gitu. Karena nanti jadi menyimpang terlalu jauh. Walaupun saya tentunya yakin ya hakim nggak akan sampai jauh ke sana. Tapi dengan melihat kemarin hakim menolak Biro Hukum KPK untuk mendampingi Rosa, alasannya gugatan perdata, saya khawatir gini. Ada apa persoalannya sehingga sampai nggak paham, karena persoalan begini kan terjadi juga di pengadilan lain dan di pengadilan lain dibolehkan didampingi dan menurut saya bukan dibolehkan tapi wajib. Kenapa? Karena dia melakukan tugasnya di KPK. Betul. Kalau kita baca pasal 39 ayat 2 Undang-Undang KPK, penyidik dan penuntut KPK itu bertindak atas perintah untuk dan atas nama pimpinan KPK. Jadi nggak bisa bertindak terus dianggap ini punya niat sendiri. Nah, belum lagi kalau kita uji contohnya tadi pencegahan orang bepergian ke luar negeri. Proses itu dilakukan dengan banyak tahap. Betul Bang. Penyidik itu hanya mengusulkan. Dan yang menandatangani bukan penyidik. Setelah itu, setelah disetujui dalam proses dalam mekanisme yang ada, tentunya melalui proses dari struktural, pimpinan kemudian menyetujui dengan menandatangani surat,
maka baru memerintahkan kepada institusi terkait, dalam hal ini Kumham ya, keimigrasian, mungkin sekarang sudah Kementerian Imigrasi barangkali ya, itu yang baru kemudian mereka melaksanakan. Jadi ketika disalahkan ke perorangannya, nggak nyambung, nggak ketemu, ini salah alamat gitu. Betul, Bang. Jadi menguji dari benar salahnya itu persoalan lain lagi. Sasaran untuk menguji aja sudah salah gitu. Jadi ini yang menurut saya. Terus yang berikutnya kalau kita lihat dalam proses ini kan tentunya kita berharap jangan sampai tadi masuk ke ruang yang nggak masuk akal gitu. Kalau gugatan perdata kemudian diteruskan dalam pemeriksaan pokok perkara dan kemudian ditiru oleh semua koruptor yang diperiksa oleh polisi, oleh jaksa, oleh KPK. Mereka membuat perdata semua dan melakukan tindakan-tindakan untuk mengganggu orang per orang. Saya khawatir ini sangat mengganggu dan sangat menyulitkan. Gimana ya? Betul nggak saya bilang itu? Betul, Bang, karena sekali lagi, Bang, kalau kita bukannya takut ya. Orang kita juga siap, toh kita istilahnya mendampingi ya. Artinya bukan kita pihak yang langsung gitu ya sebagai IM 57 gitu, Bang. Tetapi kan salah satu alasan kenapa kita mengambil kasus ini gitu ya, itu kan karena kita paham bahwa ini seharusnya tidak boleh digugat, ya kan? Dan tadi saya sepakat dengan Abang ya bahwa ya kalau misalnya lurus ya proses peradilannya ya pasti ini nggak akan lanjut kemana-mana gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua ya tadi Bang ya selain tadi yang sudah Abang spill kok kenapa sebelumnya Biro Hukum tidak bisa mendampingi gitu kan, karena alasan bisa dicari lah ya. Harus kan ini kan personal, kuasa hukumnya harus bukan institusi ya, harus cari kuasa hukum lain yang sesuai dengan aturan gitu kan. Kemudian yang ketiga kan Bogor, Bang. Kenapa di Bogor? Sama ini kan kalau misalnya gugatan PT UN ya di Jakarta, karena kan lokusnya KPK kan atau tempatnya KPK kan terjadinya di Jakarta, atau kalau misalnya peradilan Jakarta Selatan, kenapa nggak gugatnya Jakarta Selatan? Karena kan tempusnya, lokusnya itu dan tempusnya juga ketika dia periksa itu kan di Jakarta Selatan, KPK Jakarta Selatan. Kecuali kalau pengadilan tipikor, pengadilan tipikor memang Jakarta Pusat, karena nggak ada di pengadilan Jakarta lain. Tetapi kalau terkait dengan gugat-gugatan, ya itu harusnya di selatan. Ini menarik, kenapa di Bogor? Ini kan pertanyaan yang bagi saya ya kompetensi general, kompetensi absolut, kompetensi relatif aja seharusnya tidak terpenuhi, Bang. Ya kalau absolut tadi kan Abang sudah jelaskan bahwa ini ranahnya peradilan yang lain. Ya kan praper, ya kan bukan peradilan perdata gitu, Bang. Kemudian ya sekali lagi ya tentu saya juga sama kayak Abang. Ini kan selain karena idealisme kita untuk membela, ini juga salah satu ya penunjukan kita ke publik gitu ya, bahwa kita akan selalu concern terhadap isu-isu korupsi. Kita selama ini memang kritis pada KPK. Kurang kritis apa kita kan? Waktu ke KPK apalagi zamannya Firly gitu ya. Namun sekarang kan ketika ada yang butuh bantuan, kita kan dari dulu memang Abang ketua wadah pegawai, saya juga ketua wadah pegawai KPK ya. Salah satu tugas utama kita advokasi gitu, Bang. Dan kita juga punya prinsip sama, kita nggak boleh membiarkan ada teman kita yang jatuh dan dia sendirian. Dan bagi saya ada pertanyaan tadi, mengapa memilih IM 57? Saya pikir sudah tepat Mas Rosa memilih IM 57 kan, karena kita sudah paham kerah konfidensial di KPK, kerahasiaan di KPK seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Jadi istilahnya ketika gugatan terhadap dia kita sudah paham ini gitu ya. Jadi nggak perlu banyak. Dan terakhir, Bang, ya tentu semua penegak hukum akan melihat kasus ini. Karena apa? Karena ini akan bisa kena juga ke mereka. Betul. Tadi saya katakan bahwa ketika ada seorang saksi, ya kan, kemudian dia merasa dia kenapa-napa atau sakit, dia membebankan kepada penyidik gitu kan, Padahal biasa jadi bukan salah penyidik juga gitu kan, Jadi ya tapi kan tadi benar kata Abang, ya kalau misalnya mau melakukan apapun dia bisa juga gitu kan, gugat orang pengadilan tidak boleh menolak gitu ya. Tapi kan ya menurut saya secara logika saja lah. Pertama kan Rosa itu kan penyidik KPK, ya kan, dia karena di KPK juga mungkin
para pemirsa harus paham juga di KPK banyak penyidik, tetapi para penyidik itu tidak akan bisa menjalankan fungsi penyidikan kalau dia tidak mendapatkan surat perintah penyidikan. Ya betul. Jadi penyidik-penyidik yang lain itu nggak bisa. Jadi Rosa ini memang dia ya mendapatkan surat perintah penyidikan dari pimpinan KPK berlima gitu ya. Jadi nggak mungkin dia liar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu memang kewenangan dia. Jadi sekali lagi Bang, ya bagi saya tadi kita sudah sempat ngobrol dengan Rosa juga ya, dia bahkan enggak yang luar biasa gagah berani loh dia datang. Bayangin dia datang ke ini padahal ya sebenarnya dengan surat kuasa aja cukup. Tapi kita udah sarankan nggak usah, tapi dia tetap mau datang. Dia mau datang. Artinya ya kita paham ya Rosa kan orangnya tegas, ya keras gitu kan, dan profesional. Jadi ya kedatangan dia kali ini kan untuk menunjukkan bahwa ya saya tidak bersalah. Jadi gugatan apapun ya saya akan hadapi seperti itu Bang. Iya menarik sekali. Saya khawatirnya Yud, ya, Bang. Kalau yang begini kita tidak bawa ke ruang terang. Nah itu. Terus kita tidak sampaikan ke publik, diantaranya dengan podcast, kita sampaikan dengan doorstop ke media. Saya khawatir pola-pola ini akan ditiru. Nah itu Bang. Dan kalau pola-pola ditiru, upaya untuk mengganggu aparat penegak hukum untuk bekerja yang benar, ini akan masif dan berbahaya. Betul. Dan dampaknya kalau itu bisa terjadi, akan membuat para penegak hukum takut untuk berbuat. Betul. Nah, sekarang seandainya nih ada koruptor yang mungkin punya uang banyak, dia bisa aja cari lawyer yang yang awal mula-mula yang baru-baru gitu kan. Tapi banyak di semua kota, gugat semuanya, pusing tuh orangnya. Betul Bang. Nah, hal begitu kan tentunya menjadi peluang atau potensi terjadinya permasalahan. Dan kalau kemudian dalam konteks itu terus bicaranya sok normatif, seandainya nih. Oh pengadilan nggak bisa tolak perkara, hakim pasti harus periksa semuanya segala macam. Terus tidak boleh didampingi oleh itu biro hukum dari kantornya atau dari negara. Kira-kira apa yang terjadi? Selesai mau bayar pakai apa gitu. Itulah. Bisa aja mungkin dia punya teman beberapa yang bisa memberikan bantuan hukum dengan free dengan pro bono. Tapi kalau terjadi dilakukan di banyak kota seandainya, apakah pusing juga itu ya? Nah yang begitu-begitu tentu mesti harus dilihat ya. Jadi pengadilan juga dalam konteks ini tentunya Mahkamah Agung ya dan Komisi Yudisial tentu harus melihat persoalan-persoalan seperti ini. Betul. Jangan sampai kemudian ada orang-orang tertentu yang kemudian memanfaatkan celah dengan alasan-alasan seperti saya sampaikan tadi untuk mengganggu atau menyusahkan penegak hukum dengan cara-cara yang seolah-olah ikut aturan hukum padahal dilakukannya dengan cara yang akrobat. Betul, gitu kurang lebih. Sebagai closing statement Yud, silakan Yud. Ya, kalau tadi melihat bahwa saya dapat informasi kan katanya hakimnya memperbolehkan di Biro Hukum KPK asal surat kuasanya langsung dari Rosa. Ya saya pikir ini udah agak positif ya. Nah, tapi sekali lagi perlu kita tegaskan bahwa ya bagi saya gugatan perdata itu salah alamat. Tapi saya potong sebentar ya. Jangan-jangan nanti jadi persoalan lagi tuh. Biro hukum kalau kuasa langsung dari KPK, emang boleh dari kantornya berangkat langsung tanpa izin pimpinan KPK. Nah itu harusnya kan surat tugas dari pimpinan KPK gitu ya. Tapi mungkin di double barangkali. Iya udah bisa mungkin itu teknisnya bisa di double kali Bang ya. Tapi intinya ya sekali lagi bahwa ini kan ranahnya adalah ranah pra peradilan harusnya. Kemudian yang kedua ya Rosa Purwobekti kan melaksanakan tugasnya. Ya memang kalau menggugat kan apa aja bisa dicari Bang. Ya kan kita salah sedikit gerak aja bisa atau kita kayak saya kan suara saya keras gitu kan Bang. Dikira saya marah-marah di ruang pemeriksaan gitu kan. Atau padahal emang suara saya seperti ini Bang. Ya kan Bapak marahin saya gitu kan. Sama suara saya seperti ini gitu kan. Kemudian ya yang ketiga ya kita berharap ya kasus ini tentu bisa harus disikapi dengan arif dan bijaksana karena ini akan menjadi bola salju bahwa gampang kok kita biar aja kita gugat saja tuh siapa penyidiknya karena personal ya padahal dia menjalankan secara institusi dan akhirnya kan ya untung aja Rosa orangnya tough ya tangguh ya. Kalau yang enggak gimana Bang? Benar seperti yang Abang katakan tadi. Ya orang akan mencoba-coba. Ya tadi ini kan waktunya lama, setahun, 2 tahun ya walaupun ya bisa juga dihadapi gitu ya. Namun memang sekali lagi bahwa kita berharap ya proses penegakan hukum apalagi kasus korupsi itu ya harus tegak lurus ya. Jangan
ya gangguan seperti ini bagi saya biasa. Ya namun sekali lagi harus secara logika hukum harus benar juga. Kayak misalnya kita nggak pernah mempermasalahkan terkait dengan pra peradilan. Ya kan. Bahkan ketika ngelapor ke polisi pun ya kita sudah paham bahwa pasti polisi ya nggak akan menindaklanjuti orang terkait kewenangan kita, gitu kan. Nah seperti itu sih Bang. Jadi ya bagi saya ya harapan saya ya buat Mas Rosa, penyidik KPK, pimpinan KPK, direktur penyidikan, itu penyelidikan, penuntutan, deputi penindakan, ya jangan takut gitu ya. Dan yang paling penting ya KPK jangan membiarkan Rosa juga sendirian gitu ya. Bahwa tentu ya tadi kita sudah melihat ya KPK pun solid ya, di biro hukumnya datang ya walaupun akhirnya hanya jadi pengunjung ya, tentu bagi saya agak aneh juga, tentu ini pertama kali juga Bang. Ya selama ini kan mereka yang ada di ruang di kursi kuasa hukum tadi jadi penonton gitu kan. Tapi ya bagi saya ya inilah resiko dalam memberantas korupsi ya, toh ya gugatan orang bisa gugat seperti apa, tetapi saya yakin bahwa KPK mempunyai bukti-bukti bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam gugatan itu semuanya pasti bisa dibantah oleh KPK gitu Bang. Lebih tepatnya jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api. Siap. Ya menarik sekali ya, dan tentunya dalam bincang-bincang ini kita juga ingin memberikan perspektif juga bahwa setiap upaya menegakkan hukum yang baik itu selalu ada perlawanan. Koruptor fight back sekarang banyak cara, dan tentunya kita masih harus teliti. Dan terlepas dari segala kelemahannya KPK, penegak hukum lain dalam memberantas korupsi, tentu kita harus kritisi. Tapi di sisi lain ketika dia bekerja dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, tentunya itu adalah upaya yang harus didukung, dan itulah semestinya mereka harus bekerja. Saya kira itu, semoga bincang-bincang ini bermanfaat, dan semoga ke depan pemberantasan korupsi di negeri ini dilakukan dengan semakin baik, objektif, transparan, dan profesional tentunya. Terima kasih. Siap Bang. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Yud. Siap Bang.